Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga solih-solihah selalu sehat, ceria, dan tetap semangat belajar ya. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pagi ini dengan tematik ya. Sudah siap? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah siap ya? Baik, langsung saja kita mulai pelajaran tematik pada pagi hari ini. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran Selasa yang lalu ya. Kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan wawancara. Kemarin sudah tugaskan untuk wawancara nggih. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan mencari suatu informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, jadi kemarin anak-anakku melakukan wawancara, bertanya-tanya kepada bapak atau ibu atau teman. Itu merupakan suatu kegiatan wawancara. Nah, dalam wawancara itu ada yang dinamakan narasumber. Narasumber itu adalah orang yang memberi informasi. Jadi narasumber itu adalah orang yang memberi informasi kepada kita yang mewawancarai. Nah, kita yang mewawancarai ini dinamakan pewawancara. Jadi orang yang mewawancarai itu namanya pewawancara dan orang yang ditanyai itu namanya narasumber. Jadi, kalau kemarin kalian wawancara dengan bapak atau ibu atau teman, itu yang menjadi narasumber siapa? Iya, narasumbernya yaitu bapak atau ibu atau teman. Sedangkan kalian posisinya sebagai pewawancara. Nah, kita lanjutkan. Salah satu hal yang penting yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara itu adalah menyusun daftar pertanyaan. Ya, jadi kemarin kalian sudah menyiapkan daftar-daftar pertanyaan apa saja ya yang mau diajukan kepada narasumber. Kalian bisa mencatatnya terlebih dahulu atau dengan catatan-catatan kecil. Tujuannya apa menyusun daftar wawancara? Tujuan menyusun daftar wawancara yaitu agar kegiatan wawancara yang akan dilakukan dapat lebih terarah ya, dapat lebih terarah, dapat sistematis. Jadi urutannya nanti habis tanya ini, langsung ini, seperti itu. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan, daftar wawancara itu bisa menggunakan kata tanya 5W1H ya. Ada di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Itu bisa digunakan untuk mengawali pertanyaan. Misalnya, di mana Bapak tinggal? Contoh yang lainnya, kapan Bapak memulai usaha ini? Misalnya kayak gitu ya. Itu tadi contoh-contoh daftar pertanyaan wawancara ya. Dimulai dengan mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada kriteria pertanyaan yang baik. Jadi, dalam menyusun daftar wawancara itu ada kriteria pertanyaan yang baik. Di antaranya, pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya ya. Tanda tanya sudah tahu ya, tanda tanya. Kalau kita bertanya itu berarti diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kita memerintah itu diakhiri dengan tanda seru atau tanda perintah. Lalu kriteria yang kedua yaitu antar pertanyaan harus saling berkesinambungan. Berkesinambungan itu berkaitan ya. Misalnya,
Kalau kita tanya terkait dengan bagaimana dengan perawatan tanaman ini, bagaimana cara merawat tanaman, jangan pertanyaan berikutnya langsung ganti bagaimana cara merawat hewan. Itu tidak berkesinambungan ya. Jadi yang benar, kalau kita bertanya tentang tanaman, maka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu juga tentang tanaman. Jangan berganti tema atau topik yang lainnya. Ya, itu yang dinamakan dengan antar pertanyaan itu harus saling berkesinambungan. Lalu, kriteria selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, pertanyaan yang baik itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pertanyaan harus sesuai dengan topik wawancara. Nah, itu tadi. Kalau topiknya tanaman berarti ya seputar tanaman saja yang ditanyakan. Jangan menanyakan hal-hal lain seperti kayak bertanya bagaimana cara berternak hewan atau lain sebagainya. Lalu kriteria yang berikutnya yaitu pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Hindari pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak, ya. Jadi kita menyiasatinya dengan bertanya diawali dengan bagaimana. Biasanya kalau bagaimana itu nanti jawaban narasumber itu bisa panjang. Jadi dihindari membuat pertanyaan dengan jawaban yang hanya bisa dijawab iya atau tidak. Misalnya bagaimana? Misalnya kalian sebagai pewawancara mewawancarai peternak hewan, peternak sapi ya. Kalian tanya, apakah Bapak seorang peternak? Kan itu jawabannya cuma iya dan tidak ya. Jadi dihindari kayak gitu. Otomatis kalau Bapaknya seorang peternak, itu jawabannya iya. Apakah Bapak seorang peternak? Iya. Udah, titik. Tidak ada kelanjutan yang lain. Itu dihindari pertanyaan yang seperti itu ya. Lalu menggunakan kata tanya yang tepat. Kriteria selanjutnya yaitu menggunakan kata tanya yang tepat. Tadi ya, kata tanya itu ada 6, 5W1H ya. Ada siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, ya. Nah, itu tadi pertanyaan atau kriteria pertanyaan yang baik yang harus kita susun sebelum melakukan wawancara, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum, saat, atau sesudah melakukan kegiatan wawancara ya. Jadi sebelum wawancara itu kita harus menentukan waktu wawancara dengan menghubungi narasumber dulu ya. Jadi kalau kita mau mewawancarai orang lain seperti itu, kita harus menentukan waktu dengan cara menghubungi narasumbernya terlebih dahulu. Kira-kira narasumbernya itu longgarnya hari apa, jam berapa, seperti itu. Kita harus menyesuaikan waktunya dengan longgarnya narasumber. Kita tidak boleh hari ini aku mau wawancara. Pokoknya tegas seperti itu tidak boleh ya. Jadi kita harus menyesuaikan waktu dengan narasumber kita. Lalu sebelum wawancara kita juga membuat daftar pertanyaan lalu melakukan latihan dulu sebelum wawancara biar nanti kalau wawancara itu tidak belibet, kata-katanya tidak belibet, tidak belepotan. Itu hal-hal yang dilakukan sebelum wawancara. Nah, bagaimana hal-hal yang harus kita perhatikan saat wawancara? Misalnya saat kita wawancara, kita kalau sudah mau wawancara, sudah berjanji kepada narasumber jam 12 kita wawancara ya Pak, gitu. Kita harus datang tepat waktu atau tidak terlambat ya. Jadi kalau kita kencanan, nanti saya wawancara Bapak ya jam 1 di rumah sini misalnya. Nah, makanya datangnya diusahakan tidak terlambat.
lalu berpakaian yang rapi, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan tujuan wawancara. Ya, jadi sebelum wawancara kalian memperkenalkan diri dulu, kemudian menyampaikan tujuan wawancara. Lalu menyiapkan catatan atau daftar pertanyaan, ya, alat tulis dan alat perekam. Nah, dalam wawancara itu kalian boleh merekam, ya, merekam apa yang kalian bicarakan. Untuk jaga-jaga kalian kan untuk mencatat lagi. Setelah wawancara itu kan nanti ada laporan hasil wawancara. Nah, itu kita bisa mendengarkan ulang dari alat perekam tadi. Lalu saat wawancara kita harus menyimak dengan seksama informasi yang disampaikan oleh narasumber, ya. Jadi informasi apa yang disampaikan narasumber itu kita harus menyimak dengan baik. Kita tidak boleh saat narasumber berbicara kita malah tengok sana, tengok sini, nggak boleh ya. Lalu mencatat poin-poin penting penjelasan narasumber. Nah, ini mencatat hal-hal yang penting. Terus saat wawancara kita harus menghindari hal-hal berikut. Memotong pembicaraan narasumber. Nah, kalau narasumber sedang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan ya. Kita harus menunggu narasumber selesai berbicara terlebih dahulu, baru kita mengajukan pertanyaan yang lain. Lalu menyuruh narasumber mengulang-ulang jawabannya, ini juga tidak boleh ya. Lalu mengajukan pertanyaan yang tidak langsung pada intinya. Nah, tidak langsung pada intinya jadi bertele-tele dulu. Lalu mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan narasumber. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi kita saat wawancara itu juga harus menjaga perasaan dan suasana hati narasumber kita. Jangan sampai narasumber kita itu tidak enak ya, kurang baik perasaannya kepada kita. Jadi nanti dampaknya itu juga terhadap hasil wawancara ya. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan setelah wawancara? Nah, setelah wawancara selesai, setelah bertanya-tanya selesai, kalian berpamitan, jangan lupa berpamitan terlebih dahulu, memberitahu narasumber bahwa informasinya cukup dan berpamitan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas apa? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya. Lalu mengucapkan permohonan maaf apabila kalian dalam wawancara itu terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati narasumber. Kalian juga harus terima kasih, meminta maaf dan jangan lupa berpamitan. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat sebelum, saat atau setelah wawancara ya. Nah, itu tadi anak-anak yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita belajar tentang wawancara ya. Kalian sudah memahami ya, wawancara itu bagaimana, kalian sudah mempraktekkan wawancara dengan orang-orang terdekat kalian dan hasil-hasilnya sudah bagus sekali ya. Nah, melalui wawancara ini juga melatih kalian untuk tampil percaya diri dan berkomunikasi aktif ya. Jadi dalam proses bertanya-tanya ini mengukur seberapa jauh kalian dalam berkomunikasi ya. Jadi mulai percaya diri, berkomunikasinya baik. Nah, itu nilai plus dari wawancara. Baik, cukup sekian yang dapat sampaikan. Tadi kita sudah belajar tentang wawancara itu apa, lalu menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara, lalu kriteria pertanyaan yang baik dalam wawancara itu bagaimana, lalu yang terakhir hal-hal yang harus diperhatikan sebelum, saat maupun setelah wawancara. Cukup sekian yang dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kurang paham dalam menjelaskan materi terkait wawancara, minta maaf ya. Nanti anak-anakku bisa japri
untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Cukupkan, semangat belajarnya. Kita bertemu tatap muka besok Jumat. Tetap semangat, jaga kondisi badan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.